Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Syalika Zara dengan NIM 1707623016. Yang terhormat Bapak Muhammad Hasfi Aufar selaku dosen pengampu bisnis startup. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pitch deck dari Detik Tanah. Next. Yang pertama di sini ada fenomena. Jadi saat ini isu kesehatan mental itu udah semakin diperhatikan ya, apalagi di kalangan anak muda dan masyarakat menaikkan atau merasa takut, malu atau bingung saat ingin mencari bantuan. Nah, di sisi lain, tekanan hidup juga semakin tinggi, mulai dari beban akademik, pekerjaan, sampai masalah sosial. Hal ini bikin banyak orang mengalami stres, kecemasan, bahkan burnout, tapi mereka nggak tahu harus kemana dan bagaimana untuk memulainya. Nah, ini fenomena yang menjadi latar belakang dari ide kami itu Detik Tenang. Oke, next. Ya, selanjutnya di sini ada need atau kebutuhan. Jadi dari fenomena tadi, eh, kita bisa lihat bahwa ada kebutuhan nyata akan ruang aman atau safe space yang mudah untuk diakses dan nggak terkesan menakutkan. Banyak orang sebenarnya cuma butuh tempat untuk menenangkan diri, untuk berhenti sejenak dari aktivitas atau sekedar ngobrol ngobrol ringan dengan seseorang yang mengerti. Maka dari itu dibutuhkannya layanan kesehatan mental yang ramah, privat, tidak mahal dan bisa diakses secara langsung di tempat-tempat umum. Oke, next. Selanjutnya ada potensial market. Jadi dari sisi bisnis, kami melihat potensi pasar yang sangat besar. Misalnya untuk layanan konseling singkat dengan harga 35.000 per sesi, jika digunakan oleh 200 orang tiap bulan selama setahun bisa menghasilkan 84 juta per tahunnya. Lalu untuk sesi relaksi, ya relaksi terpadu yang harganya 20.000 per akses, jika digunakan 250 pengguna per bulan, itu bisa menghasilkan 60 juta setahun. Dan untuk layanan eh, modul edukasi interaktif, jika harganya 10.000 per akses dan 300 pengguna tiap bulannya bisa menghasilkan 36 juta per tahunnya. Jadi total potensi pendapatan dari tiga layanan utama ini bisa mencapai sekitar 180 juta dalam setahun. Dalam setahun dan ini belum termasuk ekspansi dari peningkatan jumlah pengguna di masa mendatang. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun berbasis sosial, startup ini tetap punya nilai ekonomi yang kuat. Oke, boleh next. Selanjutnya ada solution. Jadi solusi yang kami tawarkan dari Detik Tenang adalah yaitu booth fisik atau layanan kesehatan mental yang kami hadirkan di ruang terbuka atau secara publik seperti kampus, taman kota, coworking space, dan pusat komunitas. Nah, nantinya booth ini didesain dengan ruang private, nyaman, dan interaktif. Di dalamnya
orang bisa menenangkan diri sejenak, mendapatkan edukasi seputar mental health melalui layar digital, dan bahkan konsultasi langsung atau online uh, dengan tenaga profesional. Nah, tujuannya itu sederhana, agar siapapun bisa punya akses ke bantuan psikologis kapan saja dan di mana saja tanpa harus merasa dirinya itu takut atau malu. Oke, next. Ya, selanjutnya di sini ada produk yang akan kami buat. Yang pertama itu produk utama dari Detik Tenang itu adalah sebuah booth kesehatan mental berbasis fisik yang dirancang untuk memberikan pengalaman yang aman, privat, dan nyaman bagi siapapun yang ingin mengakses layanan psikologis dasar. Nah, booth ini terbentuk modular dan bisa dipasang di ruang area terbuka seperti kampus, taman kota yang tadi saya sebutkan, dan juga ruang private yang kedap suara dengan pencahayaan lembut dan aroma terapi yang ringan untuk mendukung suasana yang tenang. Dan ada fitur digital yang interaktif untuk menampilkan edukasi seputar kesehatan mental, self-assessment, terus serta akses ke konten mindfulness atau audio relaksi. Terus ada juga konsultasi profesional atau layanan psikologi baik itu secara langsung melalui jadwal kunjungan psikolog ke booth maupun secara online melalui video call dengan tenaga ahli. Kami juga menyediakan layanan berbayar dan gratis, tergantung pada fitur yang digunakan. Sistemnya itu fleksibel, bisa digunakan secara walk-in dengan reservasi via aplikasi. Jadi produk ini bukan hanya buat sekedar buat fisik, tapi juga sebuah pengalaman terintegrasi untuk mendekatkan masyarakat pada layanan kesehatan mental secara praktis dan juga manusiawi. Oke, boleh di next. Ya, selanjutnya itu ada SDGs. Jadi detik tenang ini juga mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, yang pertama itu ada SDGs yang tiga, yaitu Good Health and Well-being, yang memberikan uh, uh, akses layanan kesehatan mental yang mudah, aman, dan terjangkau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Terus yang kedua itu ada SDG 12, yaitu Responsible Consumption and Production. Nah, karena di sini karena kami juga ingin mempromosikan konsumsi digital yang sehat melalui edukasi, kampanye sosial, dan fitur detox digital untuk menjaga kesehatan mental pengguna. Lewat fitur ini seperti edukasi digital dan detox digital, kami mengajak pengguna untuk tidak terus-menerus terpapar konten negatif dan mengelola pengguna teknologi agar lebih seimbang dan positif. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada potensial customer. Kita sudah tentukan siapa saja target pengguna utama dari layanan Detik Tenang ini. Secara demografi, kami menyasar mahasiswa, pelajar, dan pekerja muda di usia 17 tahun sampai 35 tahun. Nah, hal ini adalah kelompok manusia yang sangat aktif secara sosial dan produktif, tapi juga rawan mengalami tekanan mental karena berbagai tuntutan. Mereka ini biasanya berkegiatan di sekitar kampus, ruang kerja, atau pusat komunitas. Nah, itulah sebabnya lokasi penempatan booth juga disesuaikan dengan tempat-tempat tersebut. Nah, secara
psikografi, mereka adalah orang-orang yang sudah mulai sadar akan pentingnya menjaga kesehatan mental. Mereka Mereka ini biasanya menyukai ruang yang tenang, nyaman, dan terbuka terhadap bantuan profesional. Sedangkan dari sisi ekonomi grafi, target kami adalah individu dengan penghasilan menengah ke atas di atas 3 juta per bulan yang sudah terbiasa menyisihkan pengeluaran untuk self-care seperti relaksi, gym, kesehatan program, dan lainnya. Artinya mereka punya daya beli untuk mengakses layanan seperti ini secara rutin. Oke, boleh di next. Selanjutnya di sini ada distribusi channel. Jadi untuk menjangkau target pasar secara efektif, Detik Tenang memiliki berbagai saluran distribusi utamanya. Yang pertama, kami menempatkan booth secara langsung di lokasi strategis, seperti yang sudah kami sebutkan di taman kota, pusat komunitas, coworking space, dan pusat perbelanjaan. Kedua, kami akan menjalin kerjasama dengan institusi pendidikan dan komunitas serta perusahaan yang memiliki program CSR di bidang kesehatan mental. Yang ketiga, ini kami akan membangun aplikasi pendukung yang memungkinkan pengguna untuk melakukan reservasi waktu kunjungan, mengakses fitur self-assessment, serta melakukan konsultasi secara daring. Nah, dengan menggabungkan distribusi offline dan digital, kami berharap layanan Detik Tenang dapat tersebar luas dan menjangkau lebih banyak pengguna secara efektif. Oke, di next. Selanjutnya ada hard selling. Jadi untuk strategi penjualan langsung atau hard selling, kami menggunakan pendekatan promosi yang tepat sasaran dan berbasis kebutuhan emosional. Misalnya kami akan meluncurkan kampanye kapan terakhir kamu merasa tenang sebagai trigger untuk menarik perhatian. Kami juga akan memberikan penawaran menarik seperti akses gratis 15 menit untuk pengguna pertama, promo bundling layanan konsultasi, dan juga akses relaksasi, kolaborasi dengan influencer atau event kampus untuk mendapatkan diskon yang eksekutif. Selain itu, booth akan dilengkapi dengan materi visual yang persuasif dan ajakan langsung untuk mencoba layanan agar pengunjung gak ragu untuk masuk dan merasakan manfaatnya di dalam booth kami. Oke, boleh di next. Selanjutnya Selanjutnya ada scope market. Jadi pada tahap awal, Detik Tenang akan difokuskan di kota-kota besar dengan konsentrasi populasi muda dan institusi pendidikan tinggi, seperti Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Nah, di kampus itu kita menargetkan lokasi di Universitas Negeri Jakarta, Universitas Indonesia, BINUS University, dan Telkom University. Selanjutnya di ruang area terbuka itu kita menargetkan Taman Menteng Jakarta, coworking space, GoWork, GoHive, pusat komunitas, dan ruang kreatif lokal. Nah, kota-kota ini dipilih karena memiliki banyak universitas serta lingkungan kerja yang profesional yang rentan mengalami tekanan mental namun terbuka terhadap pendekatan baru dalam layanan kesehatan. Penempatan awal akan dilakukan di kampus dan seiring dengan pertumbuhan pertumbuhan dari Detik Tenang, kami akan melakukan ekspansi ke kota lapis 2 dan menjajaki peluang kerja sama di lingkungan perkantoran, terus festival publik, hingga mitra CSR dari perusahaan swasta. Oke, boleh di next.
Selanjutnya ada marketing triggers. Untuk menarik perhatian dan mendorong masyarakat mencoba layanan detik tenang, kami akan menggunakan pendekatan pemasaran berbasis empati dan kesadaran diri. Beberapa pemicu pemasaran atau marketing triggers yang akan kami rancang yaitu kampanye edukatif di media sosial, khususnya Instagram, TikTok, dan juga Twitter dengan topik ringan seputar burnout, overthinking, dan cara menenangkan diri. Terus program ini akan kami kolaborasi dengan komunitas kampus dan influencer kesehatan mental untuk membangun kredibilitas dan engagement. Nah, event interaktif seperti tantangan 7 hari tenang atau sesi curhat publik dengan psikolog, aktivitas di booth di acara besar seperti bazar, pameran, atau konser sebagai bentuk dari promosi langsung. Nah, dengan strategi ini kami ingin membentuk kesadaran bahwa menjaga kesehatan mental itu bukan hal yang tabu dan bisa dimulai dengan hal sederhana. Nah, misalnya menyempatkan diri masuk ke booth detik tenang. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada expansion strategi. Jadi strategi pengembangan detik tenang ini dirancang secara bertahap dan berkelanjutan. Pada tahun pertama, fokus kami adalah menjalankan program pilot dengan 3 hingga 5 booth yang ditempatkan di kampus dan coworking space di Jakarta. Nah, ini sekaligus menjadi tahap validasi pasar dan penyempurnaan layanan. Di tahun kedua, kami akan menargetkan ekspansi ke 10 atau 15 booth di kota-kota besar yang kota-kota besar lainnya termasuk itu Yogyakarta, Surabaya, dengan dukungan dari proyek perusahaan. Kemudian di tahun ketiga kami akan mengembangkan model kemitraan dan franchise agar komunitas lokal dapat ikut mengelola booth di wilayah masing-masing. Selain ekspansi fisik, kami juga akan meluncurkan aplikasi mobile pendukung yang memungkinkan akses konsultasi secara online dengan fitur self-care digital. Boleh di next? Untuk investment, eh, menjalankan operasional awal detik tenang, kami membutuhkan modal atau investasi sebesar 17 juta. Nah, dana ini akan kami alokasikan ke beberapa sektor yaitu food production sebesar 4 juta, pengembangan digital sebesar 6,5 juta, sumber daya manusia atau SDM itu sekitar 3 juta, marketing dan brandingnya itu sekitar 2 juta, dan sewa tempat atau venue sekitar 1,5 juta. Nah, kami membuka 30% saham dari Detik Tenang untuk mendanai investasi awal ini. Pendanaan ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur booth, merekrut tenaga profesional, serta membangun sistem digital dan promosi awalnya. Oke, boleh next. Nah, berikut ini adalah projection atau proyeksi keuangan dari Detik Tenang selama 6 bulan pertama. Nah, dari 3 sumber pendapatan utama yaitu pembayaran booking booth, konsultasi psikolog, dan langganan layanan digital, kami menargetkan total pendapatan awal sebesar 2 juta hingga 4,5 juta per bulannya dengan tren pertumbuhan positif setiap bulan. Nah, di sisi biaya, kami mengalokasikan anggaran bulanan untuk operasional booth, sumber daya manusia, serta pemasaran digital yang totalnya diperkirakan antara
1,1 juta hingga 1,7 juta per bulannya. Dengan strategi ini, kami menargetkan break-even point tercapai dalam 2 bulan dan payback period selama 60 hari. Setelah 6 bulan, kami akan memperkirakan profit bersih bisa mencapai 3 juta lebih per bulan dan akan meningkat seiring dengan perluasan jaringan booth dan aplikasi. Boleh di next? Nah, ini dia tim dari overview kelompok kami. Yang pertama itu ada Nur Aslia Syafika, Nikin Ayu Puspa, dan saya sendiri itu Ananda Shalika Zara, dan kemudian ada Laura Lucia Pepahan. Oke, boleh di next. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.